Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pidatonya di Akademi Militer Israel Gurun Negev, Kamis 31 Oktober 2024 menegaskan setiap kesepakatan gencatan senjata harus memberikan jaminan keamanan bagi warga dan wilayah Israel dalam jangka panjang. Jaminan itu termasuk memungkinkan militer Israel melakukan tindakan apapun untuk menggagalkan ancaman dari Hizbullah di Lebanon. Israel tidak akan menengok kembali isi semua perjanjian yang pernah ada sebelumnya, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan adanya persyaratan ini, apakah menjadi pertanda gencatan senjata benar-benar bakal terjadi? Adapun pernyataan Netanyahu itu disampaikan usai bertemu dua utusan pemerintah AS, Amos Hochstein dan Brett McGurk. Sejumlah sumber Reuters yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan fokus para utusan adalah potensi 60 hari gencatan senjata yang dibutuhkan untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Resolusi yang sudah berusia lebih dari satu dekade itu mewajibkan Hizbullah menarik pasukannya dari selatan Sungai Litani di Lebanon Selatan. Pertemuan Hochstein dan McGurk tidak hanya diikuti oleh Netanyahu, tetapi juga dihadiri Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Direktur Mossad David Barnea, serta sejumlah pejabat lembaga intelijen lainnya. Tidak hanya fokus pada proposal gencatan senjata di Lebanon, pertemuan tersebut juga menilai proposal baru yang diajukan oleh para mediator guna membebaskan sandera Israel yang ditahan Gaza. Mengutip pernyataan sejumlah pejabat pemerintah, media Israel melaporkan proposal itu dimaksudkan mendorong Hizbullah mundur 30 km dari perbatasan ke arah utara. Posisi itu menjauh dari perbatasan Israel-Lebanon. Di sisi lain, pasukan Israel juga akan mundur dari Lebanon. Selanjutnya, wilayah itu akan diawasi oleh militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL. Di satu sisi, pemerintah Lebanon juga akan bertanggung jawab untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai dirinya sendiri dengan memasukkan senjata dari luar. Adapun di sisi lain, Israel seperti pernyataan Netanyahu akan mempertahankan haknya untuk membela diri. Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait proposal gencatan senjata itu. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem dalam pidato perdananya tidak secara eksplisit mengaitkan gencatan senjata di Lebanon dengan situasi di jalur Gaza Palestina. Sementara itu, seorang analis Lebanon yang dekat dengan Hizbullah, Qasim Qasir, mengatakan gencatan senjata adalah prioritas bagi Hizbullah sehingga mereka dapat mengatur ulang barisannya. Di tengah upaya mempercepat terwujudnya gencatan senjata, serangan yang dilakukan kedua belah pihak tak kunjung henti. Dua serangan yang paling mematikan ke wilayah Israel terjadi di tengah pembicaraan Israel dan AS Kamis 31 Oktober. Serangan roket dari wilayah Lebanon menyasar area pertanian di Metula, kota paling utara Israel, menewaskan 4 pekerja asing dan seorang petani Israel. Beberapa jam berselang, serangan lain menghantam kebun zaitun di pinggiran kota Haifa, Israel Utara. Balasannya, tentara Israel telah memperingatkan warga Beirut Selatan segera meninggalkan wilayah tersebut pada Jumat 1 November 2024. Juru bicara tentara Israel menyebut beberapa bangunan yang diduga menjadi basis aktivitas kelompok Hizbullah di wilayah itu akan digempur jet-jet Israel. Dengan eskalasi pertempuran yang belum mereda ini, apakah gencatan senjata akan segera terwujud sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB atau malah muncul medan peperangan baru seperti Israel dan Iran yang tensinya belakangan ini makin panas? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.